Di redaksi Dunia Kita dan Anak, saya paling gak suka jika orang menyematkan atribut tertentu pada anak-anak. Baik itu si cantik, si pintar, atau si biang onar. Seperti yang mereka sematkan pada anak saya. Nama saya Helen dan putra saya Diego dicap sebagai troublemaker. Setiap pembagian rapor, guru-guru seperti sudah menyiapkan unek-uneknya untuk ditumpahkan pada saya. Perihal Diego yang tidak fokus lah, sering jahil, gak bisa duduk diam, hingga tugas sekolahnya yang tidak selesai. Bahkan, Diego dibilang tak bisa mengikuti aturan dan tak hormat pada guru. Rasanya saya gak bisa nerima, karena yang saya lihat, nakalnya Diego masih dalam tahap wajar. Ya, nakalnya anak-anak. Maksud saya, Diego tidak jahat dan tidak menyakiti orang lain. Saya terus terang sangat tersinggung ketika para guru mulai melabel Diego sebagai anak istimewa dan memerlukan terapi untuk menyembuhkannya. Saya marah, kok bisa mereka bilang anak saya dalam tanda kutip sakit. Kekesalan saya memuncak hingga saya hampir memindahkan Diego ke sekolah lain. Sampai pada suatu hari saya membaca perihal ADHD dan mulai bertanya-tanya, mengapa semua ciri-ciri itu ada pada anak saya? Semuanya sinkron hingga ke perilaku selalu minta diantarkan barang yang ketinggalan dan juga tidak sabaran. Dear Dunia Kita dan Anak, saya harus bagaimana? Apa iya anak saya mengidap ADHD? Dan apakah ini artinya anak saya tidak normal? Lights will guide you home and ignite your bones. I will try to fix you. Ayah dan Bunda, selamat datang di Dunia Kita dan Anak. Selama 30 menit ke depan, saya Natelita akan menemani Anda di Dunia Kita dan Anak. Tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Mbak Roslida Ferauli, psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga. Sehat ya Mbak ya? Ya, Kakak. Nanti juga Ayah dan Bunda akan ada Kak Yane yang akan membacakan dongeng bersama dengan adik-adik dari SDIT Najih Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Halo Kak Yane dan adik-adik, apa kabar? Ya, dan Bunda tadi sudah ada curhatan dari bundanya Diego yang mengatakan bahwa anaknya ini ya dicap troublemaker sama pihak sekolah. Tidak pernah mendengar, dicap spesial lah, berbeda begitu. Tanggapan Anda bagaimana? Waduh, saya sepakat dengan bundanya Diego, Ibu Helen, bahwa anak nggak layak dan mereka nggak berhak untuk menerima yang namanya label atau cap-capan. Ya apapun bentuknya, apakah dia troublemaker, apakah dia lagi sakit atau dia bergangguan misalnya. Yang boleh kita lakukan hanyalah seandainya mau melabel, yang dilabel bukan anaknya, Kak Ana. Yang kita label adalah gejala-gejala yang kita anggap mengganggu atau menghambat fungsi anak sehari-hari. Itu yang butuh kita ingat. Oke, tidak bisa fokus, kemudian sering melawan. Ini apakah tanda-tanda dari ADHD? Nah ini dia yang kita butuh cermatin. Pasti banyak orang tua yang gak ngeh, apa itu ADHD? Nah ADHD itu adalah singkatan dari attention deficit, jadi atensinya minim. Alias anaknya gampang lupa, gampang teralih, konsentrasinya gak bisa tahan lama, ceroboh. Itu yang dimaksud dengan attention deficit, atensinya minim. Kemudian ada ADHD, hyperaktif. Nah, hyperaktif ini nggak cuma hyperaktif, ada impulsif di sana. Hiperaktif maksudnya dia selalu ingin bergerak kayak lagi ada motornya gitu loh, digerak, nggak bisa menahan dirinya sendiri, nggak mampu meregulasi behaviornya atau perilakunya untuk nggak gerak. Jadi tangannya selalu gerak-gerak, kursinya kalau duduk di kursi, ibu mungkin pernah lihat kan, duduk atau kalau kakinya kayak lagi on go kayak mau pergi gitu kan ya. Atau tadi ada impulsifnya, impulsif itu yang mana? Impulsif itu maksudnya dalam perilaku misalnya nggak mikir dilakuin dulu, nanti nyeselnya kemudian. Atau secara emosional, emosinya impulsif.
Jadi kalau lagi marah, duar meledak. Nangis banget gitu ya. Atau isi pikiran yang impulsif. Jadi nggak bisa dia kelola. Nah kalau sampai 3 tadi, atensi minim, hiperaktif dan si impulsif yang mengganggu, namanya disorder. Mengganggu apa? Fungsi anak sehari-hari. Jadi fungsi dia belajar, bersosialisasi, fungsi dia menjalankan fungsi-fungsi adaptif sehari-hari. Nah kalau cuma muncul di sekolah, kita nggak bisa bilang itu adalah gangguan ADHD. Tapi kalau tadi dalam kasusnya Diego, bundanya udah bilang bahwa perilakunya juga muncul di rumah, ketinggalan PR, ketinggalan buku, ketinggalan perlengkapan, ceroboh banget anaknya, nggak sabaran, lihat emosinya impulsif tadi, nggak sabaran gitu ya. Dan tadi anak yang nggak bisa diem kalau di dalam kelas, kan semua anak juga nggak bisa diem sih Kak. Coba kita lihat di sekitar sini ya, ini anak-anaknya ada yang diem nggak Bu Pak? Nggak ada. Namun ya, anak-anak ada yang bisa duduk dan tenang nggak? Enggak juga. Tapi kalau dalam ADHD, ya perilaku nggak bisa duduk tenangnya betul-betul munculnya sangat sering, sangat muncul berkali-kali sehari di rumah, di sekolah, dimanapun. Di saat anak lain bisa duduk, dia udah ngengok atau berdiri gitu kan ya, gitu kira-kira Kak. Bahkan kalau kita bisa contohkan nih, saya nanti bakal pakai buku ya, kita contohkan setelah ini. Kalau mereka diminta untuk baca buku, seperti apa hasil bacaannya, nanti kita akan lihat. Oke, tapi kalau ADHD ini apakah memang tidak normalkah? Sebenarnya apa kesalahan kita? Atau mungkin ini memang pola asuh yang salahkah? Atau memang bawaan turunan terhadap ADHD ini? Tapi nanti ya Mbak Vera, Nanti ya. Sesaat lagi pemirsa kami akan kembali di Dunia Kita dan Anak dengan dongeng dari Kak Yana. Halo ayah bunda dan adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di studio. Jumpa lagi dengan Kak Yana di program Dunia Kita dan Anak. Kali ini Kak Yana akan membacakan buku cerita karya Kak Yana, judulnya Aku Dengan Nasihat Mama, Berbakti Kepada Orang Tua. Nah ini penerbitnya adalah Kanza MNC Gramedia dan ilustratornya adalah Inner Child Studio. Kak Yana akan membacakan salah satu cerita yang ada di dalam buku ini, judulnya Gara-Gara Kamar Berantakan. Sudah siap mendengarkan cerita Kak Yana? Siap! Suatu hari ada seorang anak laki-laki bernama Adit nih teman-teman. Ia memiliki kebiasaan buruk, suka menaruh barang yang habis ia gunakan di sembarang tempat, termasuk setelah ia habis bermain ataupun belajar. Pasti alat-alat sekolahnya ataupun mainannya berserakan di lantai kamarnya. Dan hari ini kita lihat di gambar belakang, Adit terlihat tengah apa? Tengah menggambar. Kalau adik-adik lihat, banyak barang-barang nggak yang berceceran di lantai kamarnya? Ada apa aja coba adik-adik lihat? Ada pensil berwarna, ada apa? Krayon pintar, ada apa lagi? Ada mainan apa itu ya? Mobil-mobilan, ada mainan apa lagi? Bola. Banyak ya barang-barang yang berserakan di lantai kamar Adit. Nah, tiba-tiba ada temannya Adit yang datang ke rumah. Ia mengajak Adit untuk bermain. Dan Adit langsung mengiyakan nih teman-teman. Dan ia pun meminta izin kepada mama untuk bermain. Tapi mama menanyakan, Adit, kamu sudah merapihkan kamarmu? Tanya mama. Nanti mah saat pulang bermain, sahut Adit. Mendengar jawaban Adit, mama pun menghela nafas. Dan lagi-lagi akhirnya mama yang merapikan kamar Adit. Coba Kak Yana mau tanya kepada adik-adik, siapa yang merapikan kamar kalian? Ayo. Ayo jujur ya. Sendiri bener. Ibu. Ini jujur nih ya. Ibu. Di belakang. Ibu, banyakan ibu ya yang merapikan. Benar bunda-bunda. Yang merapikan kamar bunda-bunda atau anak-anaknya? Kebanyakan bundanya.
Nggak boleh ya adik-adik, karena kasihan bundanya sudah lelah mengurus kalian, mengurus rumah. Dan kalau misalnya kamarnya itu bersih, kan kalian bisa tidur dengan nyaman. Kalau membersihkan kamar itu juga bisa melatih kita untuk mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Pinter. Kemudian keesokan harinya nih, Adit tiba-tiba panik saat akan berangkat menuju ke sekolah karena ia mencari buku PR agamanya dan hari ini harus dikumpulkan. Tapi bukunya tidak ada. Kemudian ia pun bertanya kepada mama, di mana buku PR agamanya? Kemudian akhirnya mama pun menasehati Adit. Nah, mama kan sudah sering menasehati kamu untuk membereskan barang-barang milikmu setelah digunakan. Jadi, kamar kamu tidak berantakan. Jadi, kalau ada barang yang terselip atau hilang, itu nanti yang susah kan Adit sendiri karena harus mencarinya sampai ketemu. Nasihat mama nih teman-teman. Kemudian mama pun juga menasehati Adit untuk tidak mengandalkan mama dalam membersihkan kamarnya. Dan kemudian Adit pun akhirnya menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dan akan membersihkan kamarnya. Akhirnya mama pun membantu Adit untuk mencari buku PR apa tadi? PR agamanya. Nah, akhirnya syukurnya mama menemukan buku PR agama Adit di sela-sela tumpukan mainan Adit. Dan sejak saat itu Adit selalu merapikan kamarnya dan kamarnya terlihat bersih dan rapi. Ada masih di dunia kita dan anak, ayah dan bunda. Kami juga masih bersama dengan Mbak Vera. Pertanyaan tadi adalah, anak yang mengalami ADHD ini apakah memang berasal dari pola asuh orang tuanya atau ini karena ada pengaruh gen? Ada banyak miskonsepsi memang, pengaruh gula lah, screen time, pengasuhan orang tua yang keliru. Padahal masuk ranahnya adalah ranah neurodevelopmental, artinya berkaitan dengan persyarafan dan struktur otak, khususnya area prefrontal yang berkaitan dengan dopamin dan fungsi eksekutif untuk ADHD. Nah, jadi bisa ketahuan nih Kak Ana, ya kita cobain ya. Oke, boleh. Anak normal ya, kalau diminta baca bagian ini, Kak coba baca paragrafnya Kak Ana. Tadi aku jatuh waktu bermain Nah, petak gampang kan umpet. ya? Nah, gampang kan? Kalau anak dengan ADHD, ketika diminta baca dia akan gini, lihat gambarnya dulu yang lain. Dia akan teralih untuk melihat gambar-gambarnya. Baru dia baca satu kalimat atau sekian kata, tiba-tiba dia teralih lagi. Padahal dia udah SD misalnya. Dan kalau baca, tadi Kak Ana kan berurutan bacanya betul. Anak dengan ADHD, saya menyebutnya dengan loh ya. Jadi bukan penyakit, tapi ini anak dengan. Jadi ada gangguan yang menyertai anak. Anak dengan ADHD akan bacanya kadang-kadang lompat. Udah gitu tadi halaman masih line pertama. Kemudian lompat ke line 2, tiba-tiba ke line 4. Line tadi yang mana ya? Kemudian dia lost di halaman ini. Dan ceroboh. Jadi bacanya huruf tertentu atau kata tertentu jadi kata lain. Itu pada saat membaca. Menulis juga sama, tulisannya berantakan, hurufnya lengkap-lengkap, menghitung kadang-kadang ceroboh hitungannya. 3 tambah 9, 13 gitu ya, salah, keliru. Bukan karena dia nggak pinter, dia biasanya pinter, bahkan kreatif. Namun kalau diminta ngitung-ngitung yang ada careless mistake namanya, ceroboh-ceroboh untuk hal-hal yang pritil-pritil yang dia rasa nggak terlalu penting gitu kira-kira. Oh itu ya, Beda perbedaan banget ya. Bahkan kayak tadi singkat tapi jelas ya. Iya, ceroboh. Jadi suka nyandung. Kadang-kadang nyenggol apa gitu ya. Oh, itu keseimbangannya termasuk juga ADHD, jelek. oke. Itu adalah bagian-bagian Kita juga dari mau ngajak ADHD. Mbak Vera, ayah dan Yes. bunda yang ada di studio untuk langsung bertanya ke pakarnya ini. Udah ada Mbak Vera, boleh disebutkan nama dan pertanyaannya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dengan Ibu Surati, kebetulan saya sebagai orang tua. Alhamdulillah Dok, saya memiliki anak kembar yang luar biasa di rumah. Saya pengen ada banyak hal ya anak-anak saya itu. Aku sedikit kesulitan menghadapi anakku itu yang kembar. Nah, umur? Ya, kesulitan untuk menghadapi anak-anak yang susah diatur.
Usia Oke. berapa, Bu? Usia berapa? Kebetulan usia anak saya itu 8 tahun dok. 8 tahun. Iya, betul. Laki-laki atau perempuan? Alhamdulillah laki-laki dua-duanya. Nah, laki-laki tapi kalau tidak bisa diatur atau sulit diatur itu pada saat seperti apa? Seperti misalkan dia itu habis belajar, langsung kayak tadi habis belajar terus tidak membereskan bukunya, habis makan tidak taruh makanannya di tempatnya atau begitu. Satu Jadi pertanyaan agak lagi, Bu. susah. Boleh satu pertanyaan lagi? Oh, iya. Kalau di sekolah, anak mampu nggak mengikuti instruksi guru? Tugas-tugasnya selesai nggak? Alhamdulillah sih selesai, Cakep. cuman ada laporan, oh si Hasan seperti ini, si Husen seperti itu. Makanya kan aku ada troublemaker sekali buat kesulitan sekali untuk menghadapi anak-anak, khususnya anak kembar saya, biar berperilaku adil kepada anak saya, seperti itu dong. Ini menarik nih, terima kasih ya. Bu Iya, mewakili seluruh pertanyaan ibu-ibu. Satu, jangan dicap dulu ya. Oke. Hilangkan labelnya karena yang boleh dilabel itu hanya gejala-gejala gangguan saja, bukan anaknya. Kemudian yang kedua, jangan coba-coba self-diagnose ya. Meskipun kita udah baca banyak nih di sosial media, dari dunia kita dan anak udah dapat nih panduannya. Namun jangan self-diagnose. Yang ketiga, lakukan assessment karena tadi di rumah dia nggak mampu ngikuti aturan. Ternyata di sekolah mampu tuh. Di rumah nggak kelar nih atau di rumah mampu ikut pelajaran, di sekolah juga mampu ikut pelajaran, hanya kamarnya aja berantakan. Kamar berantakan bukan ciri ADHD, namun anak dengan ADHD kerap memang berantakan kamarnya, isi tasnya, banyak yang ketinggalan, pensil 5 dibawa ke sekolah tinggal 1 gitu kan ya, atau tinggal 2. Jadi penting sekali untuk melakukan pemeriksaan ke Ana dan Ibu. Periksakan ke bagian tumbuh kembang sehingga bisa diketahui apakah memang ada gangguan yang menyertai anak atau sekedar hanya masalah disiplin positif yang belum terbentuk di anak yang masih 8 tahun tadi. Baik, Kalau terima kasih. masalah disiplin, ini apa yang harus ibunya lakukan? Oke, anaknya sehari-hari udah pernah belum dari kecil dilatih untuk membersihkan kamar. Kalau memang belum pernah, artinya orang tua butuh mendampingi anak lebih dulu. Anak sebelum dewasa butuh selalu pendampingan atau supervisi dari orang tua ke anak dan ibu-ibu semua. Jadi dampingi anak kita. Yuk anak, kita bersihin kamar yuk bareng-bareng dulu. Sekali, 2 kali, 8 kali, 13 kali karena butuh trialnya 8 sampai 13 kali untuk membentuk perilaku baru seperti membereskan kamar. Jadi jangan menyerah. Jangan cuma dibilangin, ayo belajar. Anaknya nggak bakal belajar. Ibu temenin belajar yuk, anak akan belajar didampingin. Ayo bereskan mainan. Anak nggak akan bereskan mainan, kita bereskan bareng-bareng yuk. Jadi ada anak meniru model perilaku ibu dan ada pendampingan. Tapi kalau sang anak ini memang mengidap begitu ya, didiagnos ADHD, Oke. ini apakah bisa disembuhkan? Oke, kita nggak bicara kata-kata mengidap dulu nih Kak Ana, karena bukan penyakit. Oke. Ya, ini sebetulnya hanyalah gangguan-gangguan, gejala-gejala yang menyertai anak. Sehingga gejala-gejala gangguan ini butuh dikelola ke anak. Oke. Dikelola dengan penanganan berupa ada terapi-terapinya dan penanganan yang home base maupun nanti dari schoolnya. Jadi di sekolah seperti apa misalnya pengaturan tempat duduk anak. Anak pada saat lagi mengerjakan tugas dia kan gagal menyelesaikan tugas-tugas bahkan ceroboh. Ya, didudukkan dengan anak yang lebih pinter, yang mampu mendampingi anak jadi peer tutor gitu kira-kira. Atau kalau di rumah didampingi oleh orang tuanya dalam belajar. Ya, kalau orang tuanya nggak sanggup, panggil guru untuk menemani anak belajar karena orang tuanya misalnya bekerja tadi. Jadi penanganan anak butuh hati-hati karena tiap ADHD, gangguan ADHD itu mewujud manifestasinya itu beda-beda. Variasinya itu sangat luas. Makanya disebut neurodivergent alias neurodiversity. Jadi ada pola-pola ya dari persyarafan yang nggak seperti orang kebanyakan. Orang kebanyakan mampu beri atensi, dia enggak. Orang kebanyakan mampu meregulasi dirinya, dia enggak. Orang mampu nahan emosi, dia enggak gitu. Nah, ini kita lihat sebagai sebuah perbedaan aja sih sebetulnya. Jadi butuh dikelola. Tata laksananya tergantung nanti dari assessment dan diagnosis dari pakar berupa psikolog klinis. Bahaya tidak kalau kita biarkan ADHD hingga nanti anaknya tersebut tumbuh besar? Nah, kalau dibiarkan tumbuh besar seperti ini, enggak cuma ADHD-nya aja yang bikin gangguan pada anak sehingga tugas-tugas anak terhambat, performa akademis anak terhambat, sosialisasi anak jadi terhambat, juga memengaruhi perkembangan konsep dirinya. Anak jadi cemas, perasaan dia bisa kok salah ya gitu. Perasaan tadi dia ngerti kok, tapi kok nilainya jadi skornya lebih rendah, 30% lebih rendah rata-rata, 10-30% lebih rendah. Bahkan nanti kalau dia bekerja dalam teamwork, akan terganggu sekali performanya. Jadi segera benahi
dari kecil karena sudah kelihatan dari sebelum umur 7 tahun aja udah kelihatan sebetulnya gejalanya. Yuk periksakan anak-anak ke pakar terdekat ya. Lebih baik ke pakar aja. Ke pakar ya. Baik, terima kasih Ayah dan Bunda sudah menyaksikan Dunia Kita dan Anak hari ini. Tadi juga ada Kak Yana dan adik-adik yang juga hadir di Studio TV One. Jangan lupa tetap saksikan program Dunia Kita dan Anak setiap hari Minggu pukul 14.30. Sampai jumpa. And the tears come streaming, streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you lose someone, but it goes on to waste. When good with words, lights will guide you home, and ignite your bone, and I will try to fix you.